Hai, selamat pagi. Saya Fitri Wahyuni, mahasiswi Universitas Terbuka PGSD BI kelas 3D. Dan saat ini saya ingin mempresentasikan tugas tugas di subjek perspektif pendidikan SD dengan dosen pengampu Bapak Abid Faturrahman. Langsung saja ya, langsung ke video PPT untuk pembelajaran perspektif pendidikan di SD, dan saya mendapatkan untuk penjelasan chapter 2 bab kedua. Oke, check it out. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ya ke video materi penjelasan tentang chapter 2 atau bab 2, karakteristik pendidikan sekolah dasar untuk pembelajaran perspektif pendidikan SD yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Abid Faturrahman SPD MSI PhD. Terima kasih Bapak untuk kesempatannya, dan dengan saya sendiri mahasiswi 3D BI PGSD Fitri Wahyuni yang ditugaskan untuk membuat materi pembelajaran ini. Oke, langsung saja lagi. Oke, pada bab 2 ini dengan judulnya karakteristik pendidikan sekolah dasar, terdiri dari 2 kegiatan belajar 1 dan kegiatan belajar 2 yang fokusnya itu masing-masing. Kegiatan belajar 1 fokus pada fungsi, tujuan, dan ciri pendidikan sekolah dasar. Dan untuk yang kegiatan pelajaran lanjutannya, kegiatan belajaran 2 itu tatanan organisasi dan bentuk-bentuk penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar itu sendiri. Oke, langsung ke kegiatan pembelajaran 1 itu di fungsi tujuan pendidikan sekolah dasar. Nah, seperti yang tercantum pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, itu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi pesdik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sudah sangat lengkap sekali ya pada pasal yang telah dibuat pada UUD ini ya. Kita fungsi dan tujuan dari pendidikan kita di SD. Oke, lanjut lagi sesuai dengan tujuan pendidikan nasional pada slide sebelumnya tadi yang saya telah paparkan. Itu tujuan pendidikan dasar adalah memberikan bekal kemampuan dasar kepada pesdik untuk mengembangkan kehidupannya secara pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa tersebut untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat pendidikan menengah. Khusus untuk SD, tujuan pendidikannya adalah memberikan bekal kemampuan dasar baca, tulis, hitung, pengetahuan, dan keterampilan dasar yang bermanfaat bagi siswa sesuai dengan tingkat perkembangannya, serta mempersiapkan mereka untuk mengikuti pendidikan di SMP. Oke, lanjut lagi. Jadi setelah kita simak ya slide yang tadi saya bacakan, saya paparkan, jadi kita dapat bagi menjadi 3 kelompok untuk tujuan pendidikan di SD. Kelompok 1 yaitu menanamkan kemampuan dasar baca, tulis, hitung. Yang kedua, menanamkan pengetahuan dan keterampilan dasar yang bermanfaat bagi siswa sesuai dengan tingkat perkembangannya. Dan ketiga, mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan di SMP. Ya, to be continue. Nah, selanjutnya itu karakteristik pendidikan sekolah dasar. Untuk karakteristik pendidikan SD tercermin dalam berbagai komponen pendidikan, yaitu siswa, guru, kurikulum, pembelajaran, gedung, dan fasilitas atau peralatannya. Dan karakteristik tersebut kembali menjadi 2 bagian besar, yaitu karakteristik umum dan khusus. Karakteristik umum pendidikan di SD menurut Dirjen Dikti 2006 ada 4 sasaran utama dalam pendidikan di SD, yaitu 1, kemelekwacanaan literasi. Yang B, yang kedua, kemampuan berkomunikasi, kemampuan memecahkan masalah atau problem solving, kemampuan bernalar atau reasoning. Lanjut, dan karakteristik khusus pendidikan SD itu berfokus pada komponen-komponen siswa SD, guru, kurikulum yang sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang telah kita paparkan pada slide yang di awal tadi ya, tentang sistem pendidikan nasional
pasal 7 yang memuat pendidikan agama, PPKN, bahasa, matematika, IPA, IPS, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, dan keterampilan kejuruan juga muatan lokal. Pembelajaran, gedung dan peralatan pembelajaran. Kegiatan belajar 2 nih, kita masuk kegiatan pembelajaran 2 tentang tatanan organisasi dan bentuk-bentuk penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar itu sendiri. Tatanan organisasi sekolah dasar, secara teknis pengelolaan pendidikan SD terdapat dalam rancangan peraturan pemerintah atau disingkat dengan RPP tentang pendidikan dasar dan menengah. Pasal-pasal yang mengandung butir-butir RPP tersebut adalah sebagai berikut, yaitu pasal 24 dan 25 tentang pengelolaan dan pasal 26 tentang sarana dan prasarana yang menjadi acuan sebagai tatanan organisasi sekolah dasar tersebut terciptanya mungkin ya. Terus I'm thinking ya, pikir nih bagaimana sih struktur pengelolaannya ya. Nah, struktur pengelolaannya itu bisa digambarkan seperti ini. Organisasi pengelolaan SD dari Departemen Pendidikan Nasional itu berlanjut ke Departemen Dalam Negeri, diteruskan ke Dinas Pendidikan Provinsi, berlanjut lagi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, turun ke kota, dan kecamatan ranting atau ranting dinas, lanjut lagi dari kecamatan ranting dinas dan Departemen Pendidikan Nasional sendiri langsung turun ke SD atau MI tersebut. Oke, dan SDMI tersebut ke komite sekolah terakhirnya ya. Oke, amazing baby. Dan yang bentuk-bentuk penyelenggaraan pendidikan SD-nya bagaimana? Oke, bentuk-bentuk penyelenggaraan pendidikan SD dapat dipilah menjadi 2 bagian lagi nih. Satu, pendidikan formal dan pendidikan non formal. Yang formal gimana? Yang formal itu terdiri dari sekolah dasar, MI, Madrasah Ibtidaiyah, SD unggulan atau Sekolah Nasional Plus, dan sekolah dasar luar biasa SDLB dan SD inklusi. Dan bentuk penyelenggaraan yang formalnya itu gimana? Non formal, salah. Tadi yang formal, ini yang non formal nih. Yang non formal itu terdiri dari paket A, terus sekolah rumah atau yang disebut homeschooling. Nah, begitu penjelasan singkat mengenai pelajaran perspektif pendidikan di SD untuk chapter 2-nya, untuk bab 2-nya tentang karakteristik pendidikan di SD yang terbagi menjadi 2 kegiatan belajar yang tentang fungsi, tujuan, dan ciri-ciri, juga tentang yang kegiatan pembelajaran 2-nya yang tatanan organisasi. Oke. Sekian dulu dari Fitri dan tugas ini. Terima kasih telah menonton. Oke, see you, bye bye. Thank you very much for your attention. Bye.